Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bulan pendidikan gemit ini, Allah mengundang kita untuk merenungkan panggilan Tuhan, agar tetap bertekun dan mengandalkannya dalam setiap proses kehidupan. Karena pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan iman, karakter, dan mengenal pengharapan di tengah berbagai tantangan. Maka marilah kita meresponi panggilannya dengan kerendahan hati, membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmat-Nya serta kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengangkat pujian. Haleluya, pujilah Tuhan. Kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini, mengetahui kebenaran, mengubahkan hidup. Nas yang membimbing kita terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-19. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Mari kita merespons nats pembimbing ini dengan menyanyikan PKJ nomor 165, Janji yang Manis. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambinglah di jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memiliki
Bapak Ibu Saudara, benarlah Ia adalah penolong yang setia itu. Namun pada saat ini mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Sang Penolong dan mengakui dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Penolong hidup kami, Sang pemegang janji yang setia itu, Sang Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Namun di saat yang sama kami adalah umat yang sering kali tidak menepati janji kami kepadamu. Engkau Allah yang kudus dan kami adalah umat-Mu yang kotor Tuhan. Kami yang masih sering melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang masih sering memuji Engkau dengan mulut kami, tapi juga dengan mulut yang sama kami berbuat hal yang tidak baik kepada sesama kami yang menyakiti hati-Mu ya Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu mengakui segala keberdosaan kami, bahkan yang tidak terucapkan dari mulut, di bibir, maupun hati kami. Dan kiranya Engkau yang memampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu ya Allah. Di dalam nama-Mu inilah pengakuan dosa kami. Amin. Mari kita nyatakan pujian ini yang menyatakan pengakuan dosa kita sebenarnya ku tak layak. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus hati mengakui dosanya di hadapan Allah, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa, sebagaimana nyata dalam firman-Nya dalam Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kristus dosa kita diampuni, hidup kita dibaharui, dan kita dipanggil untuk berjalan dalam kasih karunia-Nya. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan lagu ini, menjulang nyata atas bukit Kala, yang menyatakan pengampunan dosa kita telah dibayar lunas oleh Kristus di salib. Menerang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengar
silakan bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mendapat berita anugerah dari Allah, mari kita nyatakan petunjuk hidup baru sambil menyatakan Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 17 secara berbalasan. Kolose 3 ayat 17, LAI memberi judul Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristuslah adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagai umat yang berbahagia karena telah menerima anugerah Allah, mari kita nyatakan komitmen kita dengan pujian ini. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Solid oleh UPP Pasutri. Dipersilahkan. Setelah pujian ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Pendeta Grace Livens Pandi Sion. Yes.
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Padamu, Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengarahkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami ada di rumah-Mu dan menikmati ibadah. Bahkan saatnya kami akan merenungkan suara Tuhan. Siapakah kami? Dalam keterbatasan, kami memang punya hikmat, tapi hikmat itu berasal dari kemanusiaan kami. Hanya Engkaulah sumber hikmat yang sesungguhnya. Maka datanglah dan berkata-katalah, bersabdalah dalam firman-Mu yang kudus itu. Terangilah hati kami, supaya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diubah, dan kami menjadi orang-orang yang selalu siap dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi garam dan terang, dimanapun kami berada. Bersabdalah dan berkata-katalah ya Bapa, sebab hati kami akan kami arahkan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari siapkan pembacaan firman dari kitab 2 Raja-Raja Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk membaca bagian firman Tuhan. Pembaruan ibadah oleh Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Raja pergi ke rumah Tuhan bersama semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar. Di hadapan mereka ia membacakan segala perkataan kitab
perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Kemudian raja berdiri dekat tiang dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Seluruh rakyat turut serta dalam perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, para imam di bawahnya, dan para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perlengkapan yang telah dibuat untuk Baal, Asyer, dan segala tentara langit. Ia lalu membakar semuanya itu di padang-padang Kidron di luar kota Yerusalem dan mengangkat abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam berhala yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar kurban di tempat-tempat pemujaan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar kurban kepada Baal, matahari, bulan, rasi-rasi bintang, dan segenap tentara langit. Tiang-tiang berhala dibawanya dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke lembah Kidron, lalu dibakarnya di situ dan dilumatkannya menjadi abu. Kemudian ia mencampakkan abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan kamar-kamar pelacur bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat para perempuan menenun kain untuk pemujaan Asyera. Semua imam dari kota-kota Yehuda disuruhnya datang. Lalu ia menajiskan tempat-tempat pemujaan. Tempat para imam itu membakar kurban dari Geba sampai Berseba. Ia merobohkan pula tempat-tempat pemujaan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat jalan masuk gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Para imam tempat pemujaan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem, tetapi mereka boleh makan roti tidak beragi di antara saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya laki-laki atau perempuan sebagai kurban dalam api untuk dewa Molok. Ia membuang kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk memuja matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat kamar Natan Melek, pembesar istana yang tinggal di gedung samping. Kereta-kereta untuk matahari juga dibakarnya dengan api. Raja merobohkan mezbah-mezbah yang dibuat raja-raja Yehuda di atas sotoh tempat peranginan Ahaz, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan. Raja meremukkannya di sana, lalu mencampakkan abunya ke lembah Kidron. Raja menajiskan tempat-tempat pemujaan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kehancuran, dan didirikan Salomo, Raja Israel, untuk Astoret, ilah menjijikan yang disembah orang Sidon, dan untuk Kamos, ilahi menjijikan yang disembah Moab, dan untuk Milkom, ilah menjijikan yang disembah orang Amon. Tugu-tugu berhala diremukkannya dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbunnya tempat-tempat itu dengan penuh tulang-tulang manusia. Ia juga merobohkan mezbah di Betel, tempat pemujaan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Mezbah dan tempat pemujaan itu pun dirobohkannya. Batu-batunya dipecahkan dan dilumatkannya menjadi abu, lalu ia membakar tiang berhala. Ketika Yosia berpaling, ia melihat kuburan-kuburan yang ada di sana, di bukit itu. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang menyampaikan hal-hal ini. Ia berkata, apakah penanda makanan yang kulihat ini? Orang-orang kota itu menjawab dia, itulah
kuburan abdi Allah yang datang dari Yehuda dan menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah seorang pun menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama, saudara-saudara, pemuda-pemudi, anak-anak yang dikasihi oleh Kristus. Dalam kita berefleksi di bulan pendidikan ini, firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang 18 dengan tema ya, dengan tema mengetahui kebenaran mengubahkan hidup. Ya, mengetahui kebenaran mengubahkan hidup. Bapak Mama saudaraku, betapa beratnya menjadi raja pada usia 8 tahun. Pada usia itu, kebanyakan anak masih belajar untuk membaca, masih belajar untuk bermain, dan membutuhkan perlindungan orang tua. Namun dalam bacaan kita yang tadi kita lihat, Yosia dia harus duduk di atas tahta, dia harus menghadapi persoalan negara, dia harus mengatur para pejabat, dia harus menjaga keamanan bangsanya, dan dia juga harus memikul tanggung jawab atas kehidupan umat Tuhan yang dipimpinnya. Nah, Yosia ini menjadi raja dalam keadaan keluarga bangsa yang tidak sederhana. Ayahnya adalah Raja Amon. Dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia mengikuti penyembahan berhala yang dilakukan oleh Manasye dan tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan Amon akhirnya dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri. Dengan demikian saudaraku, Yosia ini dia bukan hanya menerima tahta kerajaan, tetapi dia juga menerima warisan kekerasan, ada penyembahan berhala, ada krisis moral, dan ketidakstabilan politik. Namun saudara, kalau kita baca di kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 3 mencatat sesuatu yang menarik. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, ketika berusia sekitar 16 tahun,
Yosia ini mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12 pemerintahannya, ketika dia berusia sekitar 20 tahun, dia mulai membersihkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, dari patung Asyera, dari patung pahatan, dan patung tuangan. Kemudian, pada tahun ke-18 pemerintahannya, Yosia ini, ketika dia berusia sekitar 26 tahun, kitab Taurat ditemukan oleh Yosia melakukan pembaharuan perjanjian secara nasional. Jadi Bapak Mama semua, kita perlu melihat perjalanan Yosia ini ternyata sebagai sebuah proses yang luar biasa. Pada usia 8 tahun dia menjadi raja. Pada usia 16 tahun dia mulai mencari Tuhan. Pada usia 20 tahun dia mulai mengambil tindakan. Pada usia 26 tahun dia melakukan pembaharuan yang lebih menyeluruh berdasarkan kitab perjanjian. Saudara-saudara, Alkitab tidak menjelaskan secara langsung sebenarnya siapa guru pribadi Yosia selama masa pembentukannya menjadi seorang pemimpin. Namun ada beberapa kemungkinan. Ibunya bernama Yedida, anak Adaya dari Boskat. Nama Yedida ini berhubungan dengan makna atau arti yang dikasihi atau kesayangan. Memang Alkitab tidak menceritakan secara terperinci perannya dalam pendidikan Yosia. Karena itu kita tidak boleh memastikan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh teks. Namun sebagai ibu dari seorang raja yang naik tahta pada usia 8 tahun, sangat mungkin Yedida ibunya memiliki peran dalam pembentukan awal kehidupan anaknya. Kemudian terdapat imam besar Hilkia yang menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Ada pula Safan, penitera kerajaan yang membacakan kitab itu kepada Yosia. Selanjutnya disebut ada Nabi Hulda, seorang perempuan yang memiliki kewibawaan rohani dan kemampuan menafsirkan arti kitab itu bagi keadaan Yehuda. Hilkia menemukan kitab. Safan membacakan kitab. Hulda menafsirkan kitab. Tetapi Yosia yang harus menentukan sikap. Nah, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Kristus, disinilah sebenarnya kita mau melihat letak kehebatan Yosia. Banyak pihak dapat memberi masukan ya dalam kepemimpinannya. Tetapi seorang pemimpin tetap harus menentukan pilihannya. Banyak orang dapat berbicara, tetapi sebagai pemimpin harus memutuskan suara mana yang akan diikuti. Semua orang dapat menawarkan pengetahuannya, jalan pikirannya, solusinya. Tetapi tidak semua pengetahuan harus dijadikan prinsip kehidupan. Nah, saudara, Bapak Mama, selama bertahun-tahun Yosia pasti berjumpa dengan berbagai kepentingan. Ada kepentingan istana, ada kepentingan imam, ada kepentingan pejabat, ada kepentingan masyarakat, ada kepentingan kelompok penyembah berhala, dan juga kekuatan-kekuatan politik asing. Namun yang unik dari kepemimpinan Yosia ialah dia berani menentukan sikap. Dia berkata, aku akan berjalan mengikuti Tuhan. Banyak orang kasih nasihat dia,
Banyak orang kasih pikiran kepada dia sebagai seorang pemimpin. Banyak orang memberikan mungkin tips-tips atau trik-trik dan seterusnya. Tetapi secara pribadi dia punya prinsip bahwa dia adalah seorang pemimpin yang harus menentukan sikap. Dan yang paling utama itu adalah ketika dia berjalan atau menentukan sebuah pilihan, dia bilang bahwa dia mengikuti Tuhan. Jadi silakan dalam kepemimpinan seseorang, orang boleh kasih pikiran, boleh kasih nasihat, boleh kasih jalan keluar. Tapi toh pada akhirnya seorang pemimpin dia harus mengambil keputusannya sendiri, tentu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, belajar ternyata bukan hanya menerima atau transfer of knowledge. Belajar itu adalah sebuah proses menentukan arah etika kehidupan. Ada seorang ahli yang bernama Thomas Grom, dia seorang teolog dan ahli pendidikan Kristen. Dia menjelaskan bahwa pendidikan iman itu tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi. Pendidikan Kristen harus bergerak dari pengalaman-pengalaman hidup menuju refleksi yang kritis. Berjumpa dengan kisah dan visi iman Kristen, lalu menghasilkan keputusan dan tindakan nyata. Nah, Bapak-Bapak Saudara yang terkasih, dengan memakai kerangka itu kita dapat melihat perjalanan Yosia. Dia mendengar kitab perjanjian. Dia membaca kenyataan bangsanya. Dia memahami bahwa Yehuda telah menyimpang dan ia merendahkan diri, kemudian dia mengambil keputusan dan bertindak. Mendengar tanpa memahami itu hanya menghasilkan informasi. Memahami tanpa memutuskan hanya menghasilkan sebuah wacana. Memutuskan tanpa bertindak itu hanya menghasilkan slogan-slogan. Namun ketika pengetahuan menghasilkan tindakan, disitulah kehidupan mengalami sebuah perubahan. Jadi Bapak-Bapak semua ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang ya dalam konteks Yosia. Jadi dia harus belajar untuk mendengarkan informasi. Ketika dia mendengarkan informasi dia harus memahaminya, lalu dia memutuskan kemudian dia bertindak, lalu dari bertindak itu dia tentu akan mengalami perubahan-perubahan dalam sebuah kepemimpinan atau dalam kehidupan. Nah, karena itu Bapak semua belajar dari ini sebenarnya. Kalau kita mau jujur, banyak orang memiliki pengetahuan yang tinggi. Banyak orang yang mencapai gelar akademik yang luar biasa. Banyak pemimpin yang mempunyai penasehat. Presiden punya penasehat, semua orang punya penasehat, mungkin para pemimpin yang lain. Banyak pemimpin mempunyai staf ahli dan akses informasi yang luas. Namun tidak banyak pemimpin yang berani menentukan sikap etis ketika kebenaran menuntut pengorbanan. Ya, tidak banyak pemimpin yang ambil keputusan cepat, tapi sesuai dengan kebenaran dan itu menuntut pengorbanan yang luar biasa. Karena itu kecerdasan itu bukan hanya kemampuan mengetahui mana yang benar. Kecerdasan iman itu adalah keberanian memilih yang benar meskipun pilihan itu beresiko. Ya, dan karena itu Bapak semua memang memilih seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan baik itu berbangsa dan bernegara, kehidupan persekutuan, pelayanan, gereja tidak gampang. Karena pemimpin itu harus benar-benar punya kecerdasan iman. Yaitu berani memilih yang benar meskipun pilihan-pilihan itu berisiko. Kadang-kadang kita sulit untuk mengambil keputusan. Para pemimpin sulit mengambil keputusan karena yang diambil keputusan itu bukan keputusan yang benar, tapi keputusan yang mungkin saja hanya untuk kepentingan dirinya. Nah, ini yang menjadi penekanan dan ini yang menjadi perhatian. Karena itu keberanian Yosua menjadi semakin penting karena ia hidup di dalam situasi geopolitik yang rumit. Selama bertahun-tahun Yehuda berada di bawah bayang-bayang kekaisaran Asyur. Pengaruh Asyur tidak hanya masuk melalui politik dan militer tetapi juga melalui simbol-simbol agama.
penyembahan kepada benda-benda langit, matahari, bulan, dan tentara-tentara langit. Dan setelah kematian Raja Ashurbanipal sekitar tahun 627 sebelum Masehi, kekuatan Asyur merosot dengan cepat. Niniwe akhirnya jatuh kepada koalisi Babel dan Media pada tahun 612 sebelum Masehi. Dan dalam keadaan itu Mesir berusaha memperluas pengaruhnya dan membangun persekutuan taktis dengan sisa kekuatan Asyur untuk menahan kebangkitan Babel. Nah, Yosia ini berada di antara kekuatan-kekuatan besar. Asyur sedang lemah, Mesir sedang bergerak, Babel sedang bangkit, namun Yosia tidak membiarkan identitas Yehuda ditentukan oleh ketakutan terhadap kekaisaran. Dia mengambil keputusan radikal. Keputusan-keputusan radikal yang luar biasa. Keputusan radikal itu apa, Bapak semua? Perlengkapan Baal dan Asyera dikeluarkan dari bait Allah. Ini tidak gampang, menjadi pemimpin yang dikepung oleh begitu banyak kepentingan bangsa-bangsa. Apalagi ini bangsa-bangsa ini menyembah Baal, ya, bukan menyembah Allah. Bagaimana dia mengambil keputusan pada saat itu? Dia kasih keluar itu semua perlengkapan-perlengkapan Baal dan Asyera dari bait Allah. Para imam-imam penyembah berhala diberhentikan. Imam-imam yang soalnya menyembah Tuhan itu diberhentikan. Yang dia punya hidup soalnya difokuskan kepada Tuhan itu diberhentikan. Tempat pengorbanan anak di Tofet dinajiskan. Ya. Mesbah-mesbah yang didirikan raja-raja sebelumnya dihancurkan. Ini keputusan yang tidak gampang oleh seorang pemimpin. Bahkan mesbah di Betel, pusat ibadah tandingan yang dibangun sejak zaman Yerobeam dirobohkan. Ini kekuatan-kekuatan yang besar, ini dihabiskan, dihancurkan. Ini orang pemimpin yang berani ya, Bapak semua. Nah, tindakan Yosia ini memang merupakan penyucian agama, tetapi juga sebenarnya adalah sebuah tindakan pembebasan identitas bangsa dari pengaruh-pengaruh kekuasaan asing dan dari ingatan lama yang terus mengikat kehidupan umat. Jadi Yosia mau membersihkan semuanya tanpa terkecuali. Ada sesuatu yang sudah beres dalam persekutuan itu dibersihkan. Ada sesuatu yang beres dalam pelayanan ya dibersihkan, dikeluarkan kalau bisa. Supaya ini pelayanan bisa berjalan dengan baik, ya kira-kira begitu. Nah, Bapak semua saudara, ini kan tidak gampang berhadapan dengan bangsa yang besar, dengan begitu banyak ya bangsa-bangsa yang sudah kuat, ya yang sungguh kuat itu tidak gampang. Nah, karena itu Bapak semua pertanyaan bagi kita, mengapa tindakan Yosia itu begitu radikal, begitu hebat, begitu luar biasa, begitu beraninya dia ngambil keputusan sebagai seorang pemimpin? Jawabannya Bapak semua, karena ia memahami bahwa berhala tidak hanya tinggal dalam patung. Berhala juga bisa hidup dalam memori-memori. Berhala itu juga bisa hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan. Berhala-berhala itu juga hidup dalam sistem-sistem yang kita bangun. Dan cara berpikir kita, dalam pikiran ini banyak berhala Bapak semua. Amin kok? Ya, berhala apa ya? Punya hobi-hobi kita, cara berpikiran yang negatif, ya. Cara berpikiran yang artinya kita mau supaya bagaimana kita ini dalam sebuah persekutuan kita paling hebat, kita menang sendiri, apa-apa kita yang harus, artinya semua orang harus, kita harus yang menjadi paling utama dan seterusnya. Dan orang lain tidak mendapatkan tempat dalam berbagai hal, kita menjadi orang yang lebih prioritas, katakan begitu ya. Dan berhala-berhala ini akan merusak persekutuan kalau tidak disingkirkan. Bagaimana kalau orang hidup dalam satu persekutuan? Ya, setiap hari ada persaingan yang negatif, setiap hari tidak ada satu yang mengalah, setiap hari selalu ada saja persoalan dan seterusnya. Ya, jadi kita harus berupaya untuk ya paling kurang itu kita dalam hidup persekutuan kita mau hidup sehat, aman ya, dan karena itu memang harus ada yang berani disingkirkan untuk kepentingan pelayanan. Nah, karena itu Bapak Mama semua, selama simbol-simbol lama tetap berdiri, maka generasi berikutnya akan terus dipanggil kembali kepada kehidupan yang lama.
Jadi kalau ini berhala-berhala ini soalnya disingkirkan Bapak semua, kehidupan yang lama, sikap yang lama, hidup yang lama, itu terus dipertahankan dalam persekutuan. Dan orang tentu tidak akan nyaman dalam sebuah persekutuan kalau potong hidup dari dulu sampai sekarang hanya begini terus. Dari dulu sampai sekarang hanya dia terus. Kau ikut ibu mau terus. Dari dulu sampai sekarang hanya dia sayang. Pokoknya apa-apa dia sah. Nah ini juga soal. Karena itu Bapak semua, kalau saya mau berefleksi begini. Ada orang yang sudah meninggalkan dosa, tetapi masih masih memelihara ruang bagi dosa itu untuk tumbuh kembali lagi. Ini katakan kita sudah datang di Tuhan, ini ampun dosa. Atau katakan kita sudah ada sebuah komitmen dengan diri kita atau dengan orang lain, katakan dengan pasangan hidup kita, ataukah dengan anak-anak kita atau dengan siapapun. Kalau kita pernah melakukan dosa, oke, kita sudah mengaku dosa, sudah ampun dosa. Tetapi kita pun penyakit itu adalah kadangkala kita masih memelihara ruang bagi dosa untuk kembali. Jadi itu ruang tidak ditutup supaya dosa tidak masuk, tapi buka lagi ruang. Artinya orang bisa bilang begini, jatuh pada terantuk pada batu yang sama. Artinya kita sudah tahu itu dosa, sudah pernah melakukan, sudah minta ampun di Tuhan, tetapi masih buka ruang hati supaya pelihara dosa itu lagi. Kadang-kala kotong minta ampun tuh menangis sampai makerereuk, berjanji, I swear, minta ampun, minta maaf, soalnya mau kembali lagi. Tapi 1-2 hari, ketika ada satu persoalan ataukah mungkin ada sesuatu yang mungkin kita kadang-kala kita sulit untuk mengambil keputusan, ya sudah, kita kembali lagi berbuat dosa. Ada orang yang mengaku telah mengampuni, tetapi terus merawat simbol-simbol luka dalam hatinya. Dan itu kadang-kala potong bakalai ini satu soal, ini ada soal satu saja mah. Tapi karena dia masih pelihara dia pun simbol-simbol luka di masa lalu, maka dia akan kita punya luka di masa lalu. Gara-gara ontong kol beta kasone lu son jadi doi. Ada suami dan istri bakalai dan bilang, ontong beta terima selalu, kasone lu tengah-tengah ko bodoh-bodoh. Lu hitam mereka begini, lu jelek begini, ontong ke mau deh lu. Kalau soalnya selalu son laku. Kalau lu sudah jadi istri, sudah jadi suami, lu masih omong begitu lah. Lu supalosan dia, lu cium sendiri, lu omong sendiri begitu apa. Jadi itu artinya bahwa kita masih rawat itu simbol-simbol luka. Ini belum selesai dengan diri sendiri. Ada lembaga yang mau berbicara tentang pembaharuan, tetapi mempertahankan sistem yang lama dan melahirkan ketidakadilan. Berkoar-koar, bilang ini pakai sistem yang baru, ini segala macam. Tetapi juga tidak berani untuk meniadakan sistem yang lama, bahkan melahirkan ketidakadilan lagi. Nah ini Bapak-Bapak semua. Karena itu Yosia mengajarkan bahwa pertobatan harus berani memasuki ruang memori. Bahwa ada kenangan yang perlu disembuhkan. Amin. Kok Bapak semua? Kalau ada sakit hati itu segera sembuhkan. Kalau ada luka batin yang dalam, Tuhan harus berupaya di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Supaya kita pun mulut ini kita jaga. Supaya kita pun pikiran jaga. Kita pun hati kita jaga. Supaya bersih. Kalau soalnya potong ketemu satu soal. Atau potong ketemu orang lain. Kau anggap itu saingan. Atau kotong ketemu sesuatu yang membuat kotong merasa tidak nyaman, itu kotong seperti orang yang tidak menikmati damai sejahtera. Ada simbol-simbol yang harus ditafsirkan kembali lagi. Ada kebiasaan yang harus segera dihentikan. Stop sudah. Kalau engkau pernah melakukan kekerasan terhadap istrimu, pernah pukul istrimu, berhenti sudah. Stop. Itu Yosua bilang begitu sebenarnya. Kalau mulutmu kasar dan kotor, itu segera stop sudah. Begitu. Ada sistem yang harus dibongkar segera agar kehidupan baru sungguh-sungguh mendapatkan ruang. Jadi bukan ruang untuk pembaharuan, jangan buka ruang untuk dosa lama yang sebenarnya sudah seharusnya dibuang. Kita ini mau hidup lama, kok mau hidup baru, kok son jelas, mau abu-abu, kok mau putih, kok mau hitam, kok son jelas. Dosa ada di mana? Di situ. Kemudian setelah habis berdosa pergi ke pengakuan dosa minta ampun. Setelah itu kembali lagi. Nah ini
Sebenarnya Yosia menantang ini. Nah, karena itu saudara, namun keberanian Yosia ini bukan hanya menghancurkan, tetapi yang unik adalah dia menciptakan ruang alternatif. Ia mengumpulkan umat, ia membacakan kitab perjanjian, ia memperbaharui komitmen dan mengarahkan bangsa kembali kepada Tuhan. Ini pemimpin yang cerdas, pemimpin yang hebat. Ada ruang alternatif. Dia tidak hanya menghakimi dengan pemberitaannya, dengan nasihatnya, tapi dia ajak, mari umat, mari kembali kepada Tuhan, mari berdoa, mari baca Alkitab, mari menyanyi, mari melakukan pujian dan seterusnya. Itu ada ruang alternatif. Nah, karena itu Bapak semua, kita juga harus buka ruang alternatif dalam diri kita. Dalam hidup rumah tangga kita, kalau ada yang jatuh, ada yang soal dalam rumah tangga, suami salah jalan, istri salah jalan, anak salah jalan, jangan hanya menghakimi atau nasihat, panggil untuk ada ruang alternatif. Mari berdoa, mari potong omong ko, berkomunikasi ko, mari ko potong berdoa di gereja ko, mari ko ibadah ko, mari potong omong ko, ada soal apa ko, mari potong cari jalan keluar ko. Itu ruang alternatif. Bukan kita marah, kita sama kira orang paling hebat. Yosua juga dia hebat, sekalipun dia hebat luar biasa, tapi dia juga bukan orang hebat. Dia dibesarkan juga dari orang-orang yang luar biasa, karena itu dia tahu bahwa dia besar bukan dirinya karena dirinya sendiri, karena ada begitu banyak pihak yang menolong dia untuk menjadi pemimpin yang besar. Karena itu dia selalu buka ruang alternatif ketika dia melihat umatnya salah jalan. Amin ya Bapak semua. Satu hari kalau kita katakan kita hari ini oke, kita melakukan kebenaran. Hari ini ada orang yang salah berdosa. Kita jangan cepat-cepat merasa bahwa kita paling benar. Sudah, besok itu masih ada hari. Besok masih ada tantangan. Siapa tahu kita yang salah dan kemudian orang yang salah dulu itu menjadi sahabat bagi kita untuk menolong kita kembali kepada jalan yang benar. Ini harus menjadi pemikiran kita. Ada ruang alternatif yang dibuat oleh Yosia supaya umatnya kembali kepada Tuhan. Dan inilah pentingnya kepemimpinan yang berprinsip. Pemimpin tidak hanya mengatakan apa yang salah, tetapi juga sekaligus menunjuk jalan yang benar. Koton di rumahnya, lu salah, lu salah, lu salah. Terus lu kasih tahu, jalan yang benar yang mana? Lu hanya ngomong, lu salah, lu begini, lu bikin aturan salah, lu berdosa. Terus menurut lu yang benar apa? Di mana kebenaran itu yang mana? Kasih tunjuk. Pemimpin tidak hanya membongkar masa lalu, tetapi membuka harapan bagi masa depan. Pemimpin tidak hanya menghancurkan berhala, tetapi membangun kembali perjanjian. Dunia tidak membutuhkan pemimpin-pemimpin seperti itu. Pemimpin yang berani belajar, berani mendengar, berani memahami, berani memilih, dan berani bertindak. Iman bukan hanya kesediaan mengetahui kehendak Tuhan. Sonde stop di situ. Oh Tuhan pengkehendak, kau sudah tahu. Sonde stop di situ. Iman adalah keberanian menentukan prinsip berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bertobat secara radikal. Radikal bukan berarti kasar atau penuh kebencian. Radikal itu berasal dari kata radix yang berarti akar. Bertobat radikal berarti membiarkan Tuhan menyentuh sampai ke akar-akar. Bertobat radikal itu artinya kita membiarkan Tuhan itu mencabut dosa kita tuh sampai ke akar-akar. Jadi radikal itu bukan kasar, tapi cabut sampai di akar-akar. Kalau dosa hanya cabut hanya di depung daun dan depung batang, sasan bisa, tapi harus akar keluar. Kalau soalnya kalau disentuh tanah dia tumbuh kembali. Tuhan menyentuh sampai ke akar-akar kehidupan kita, akar pikiran kita, akar kebiasaan kita, akar luka kita, akar kesombongan, dan akar-akar dosa yang lain itu. Karena itu mengetahui kebenaran belum cukup, keberanian harus mengubahkan hidup. Tahu Tuhan pun firman kebenaran seperti apa, jangan stop hanya di situ, tapi cabut sudah itu akar-akar, cabut itu dosa sudah. Setelah hidup kita diubahkan, masih ada satu langkah penting. Kita dipanggil menjadi ruang harapan bagi orang lain.
Kecerdasan iman bukan hanya membuat kita menjauhi dosa, tetapi juga membuat kehadiran kita menolong sesama untuk bertumbuh. Amin. Kau paham semua? Setelah cabut akar, kita hidup kembali baik, hidup kembali menjadi orang yang benar, tapi kita harus juga segera menolong orang lain yang masih hidup di dalam dosa. Nah, Bapak Mama Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di akhir firman ini sama bilang begini, kiranya seperti Yosia, kita tidak berhenti pada mendengarkan firman Tuhan. Kita memahaminya, kita menentukan sikap kita sekarang ini juga, dan kita harus juga berani menjalankan keputusan-keputusan itu. Sebab kebenaran yang hanya diketahui akan menjadi informasi saja. Firman itu akan menjadi informasi. Oh, ini firman, informasi saja. Namun kebenaran yang ditaati akan menjadi transformasi. Amin. Amin Bapak Mama semua. Ya, saya mau ajak kita omong ini kalimat yang terakhir. Kebenaran jangan hanya diketahui. Mari kita omong sama-sama. Kebenaran jangan hanya diketahui. Kalau tidak akan hanya menjadi informasi. Namun kebenaran yang ditaati akan menjadi transformasi. Bapak Mama coba lihat kiri dan kanan, bilang pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Omong. Katumu musuh di sebelah, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Hancurkan dia. Kalau yang sono omong itu dia berdosa. Kalau yang dia mau omong itu artinya dia mau bertobat. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Mama semua, amin. Ya, amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Mama semua, kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mengatakan kepada Tuhan bahwa hari ini ketika kita mendengarkan firman-Nya, kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita akan mengambil tindakan untuk melakukan dan mentransformasi firman itu dalam hidup kita. Mari kita ada dalam doa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa kami umat yang berdosa. Kami tahu bahwa kami ada di lembah kekelaman. Kami tahu kadangkala kami egois. Bahkan kami membiarkan dosa itu terus merenggut damai sejahtera kami. Bahkan kami memelihara dosa itu sampai mengakar. Kami tidak mampu untuk mencabut dosa itu dari dalam hati kami. Dan karena itu ya Tuhan, kiranya firman hari ini memulihkan kami. Kami menjadi berani seperti Yosia. Menjadi seorang pemimpin yang berani mengambil tindakan. Melepaskan berhala-berhala. Membuang semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan. Kiranya umat Tuhan hari ini yang mendengarkan firman dan kebenaran-Mu, mereka boleh mengambil tindakan yang berani untuk membuang dosa, untuk mencabut dosa itu sampai ke akar-akarnya dan kembali kepada pemulihan hidup menurut kehendak-Mu. Biar firman ini kami bawa pulang dengan sukacita dan kami menjadi orang-orang yang membawa garam dan terang bagi siapapun yang kami jumpai. Berkati kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Dan tetap tolong kami supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Sampai Tuhan memanggil kami. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang berdoa, memohon ampun kepadamu. Amin.
Bapak Ibu Saudara, syukur kepada Allah untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah kita tidak hanya mengetahui, tapi boleh hidup dalam kebenaran itu. Mari dengan singkap bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Tuhan di segala tempat yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Saudara, biarlah pengakuan iman ini tidak hanya berhenti di saat ini saja, tapi terus bergaung dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita nyatakan lagu ini dalam roh Yesus Kristus. Menyiapkan hati untuk memberikan persembahan. Untuk petugas dipersilahkan. Baik, Bapak Mama, Saudara semua, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami dan layakkan kami untuk ada di rumah-Mu ini Tuhan, untuk bersama-sama saudara-saudara kami semua di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau untuk mengubah hidup kami untuk menjadi lebih baik sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mempersembahkan sedikit dari berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang telah taruhkan di dalam rumah tangga kami Tuhan, di dalam usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Dan kami akan mempersembahkan ini di dalam persembahan syukur, persembahan nasyar, perpuluhan maupun persembahan pembangunan. Kiranya semuanya ini Tuhan boleh layak di hadapan hadirat-Mu dan boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Dipersilakan duduk kembali. Tuhan
Saudara-saudara, mari tunduk kepala dan kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hidup, bersyukur untuk berkat, bersyukur untuk persekutuan yang Engkau ciptakan hari ini. Kami percaya bahwa kalau bukan Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami dan mendorong kami, maka kami tidak akan ada di sini. Semua karena karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah ketika hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati persekutuan, menikmati firman-Mu, maka kami terus berefleksi untuk kehidupan yang kami jalani. Bahwa firman ini bukan sekedar kami baca, renungkan, tapi firman harus kami bawa pulang dalam sukacita hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mampu membawa transformasi iman dalam kehidupan kami. Kami sungguh sadar bahwa menjadi orang yang beriman, yang sungguh menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang berani, menjadi pemimpin teladan menurut kehendak Tuhan, tidaklah gampang. Tapi dalam peristiwa iman ini, dalam pemberitaan firman-Mu, kami belajar dari Yosia yang memberikan keteladanan iman yang hebat dan luar biasa, di mana dia mencerminkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berani mengambil sikap, dan dia menjadi pemimpin teladan yang baik, yang memberikan semangat bagi kami untuk melakukan sebuah perubahan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, firman ini kami bawa pulang. Sebab kami juga pemimpin-pemimpin kecil bagi diri kami, pemimpin bagi orang lain, dan juga kami menjadi orang-orang beriman yang sesungguhnya punya tugas dan tanggung jawab untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap saat, dalam setiap momen. Dan biarlah kami mampu mengubah kehidupan kami menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau terus bersyukur untuk hidup yang Engkau beri bagi kami. Kami mau terus bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami mau bersyukur untuk semua hal yang Engkau percayakan, tugas-tugas panggilan kami dimanapun kami berada, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami bekerja, dalam seluruh kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini. Kami pasrah hidup kami sambil kami percaya bahwa ketika kami bekerja dengan baik, Tuhan buka berkat. Ketika kami melayani dengan sukacita dan mempersembahkan diri yang terbaik, maka Tuhan akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Kalau kami terus berupaya untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi kami. Karena itu ya Bapa, biarlah di minggu ini menjadi sebuah refleksi bahwa kalau kami bisa melewati tantangan di hari yang lalu, di minggu yang telah berlalu, dalam setiap pergumulan hidup kami dan kami tiba di minggu ini, kami percaya penyertaan Tuhan yang sama di hari-hari yang lalu itu akan menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Kami berjalan di dalam terang Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Hari ini kami mau berdoa juga untuk setiap tugas dan panggilan yang Engkau nyatakan bagi para pendidik kami yang melayani di sekolah-sekolah Gemit. Kami tahu tidak gampang untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru, untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan anak-anak yang kami didik. Kami serahkan kami dalam tugas dan tanggung jawab sebagai guru-guru di sekolah-sekolah Kristen. Kami percaya bahwa memang ada kelemahan dan keterbatasan, tapi sumber hikmat itu berasal daripada Tuhan. Dan karena itu hanya Engkau adalah Allah yang sanggup untuk mentransformasi kami. Karena itu kekuatan Roh Hikmat dan Roh Kudus terus bekerja. Sehingga sekalipun ada keterbatasan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah Gemit, tapi biarlah dalam penyertaan-Mu kami percaya bahwa ada harapan. Kalau kami terus mengandalkan Engkau sebagai guru kami yang agung, maka kami juga percaya akan ada
jalan keluar. Kami tahu bahwa Gemit terus bergumul untuk bagaimana menolong sekolah-sekolah Gemit untuk menjadi lebih baik. Sinode Gemit dan semua orang yang Tuhan pakai untuk membantu sekolah-sekolah Gemit, yayasan-yayasan yang terbentuk, biarlah mereka juga menyatukan visi dan misi yang sama untuk terus menata sekolah-sekolah Gemit untuk menjadi lebih baik. Roh Tuhan bekerjalah bersama dengan mereka. Tuhan tolong kami. Kami serahkan segala kekurangan dan keterbatasan. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan kesehatan, hikmat, sukacita, dan semangat bagi mereka yang mendidik anak-anak kami, supaya kiranya semua didikan itu menjadi didikan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah kekuatan dan sumber berkat, sumber hikmat itu. Kami serahkan seluruh pergumulan-pergumulan anak-anak didik, baik di sekolah-sekolah Gemit maupun juga anak-anak kami. Berikan hikmat, kekuatan, kecerdasan, dan karakter yang baik, supaya anak-anak kami juga bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang cerdas, masa depan yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan berikan kepada kami roh, kepada orang tua untuk menolong anak-anak kami yang adalah titipan Tuhan, mencerdaskan kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik mereka. Segala hal yang diperlukan kami persiapkan dengan baik. Kami beri yang terbaik bagi anak-anak kami. Tuhan tolonglah kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di Agape yang hari ini beribadah kepadamu. Dengan segala pergumulan suka duka hidup mereka, mereka bawa kepada Tuhan. Mereka bawa diri mereka bawa hidup mereka bawa doa-doa mereka, persembahan-persembahan mereka, bahkan segala totalitas kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mohon Engkau mendengarkan setiap pergumulan mereka, doa-doa pribadi mereka, dan juga untuk setiap kerinduan, setiap harapan masa depan mereka, untuk rumah tangga mereka, untuk pekerjaan mereka, pelayanan mereka, anak-anak mereka, dan semua yang tak kami sebut tetapi ada di dalam doa-doa pribadi. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengarkan dan jawablah doa-doa mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun dalam periode tanggal 13 sampai 16 sampai 19 Juli tahun 2026. Kami berdoa untuk Ibu Moinalai, Bapak Richard Timisela, anak Jaiden Haning, Ibu Yurin Saudale, Bapak Yunus Ngahu, Ibu Yulianti Bire, Bapak Yesaya Fanda, Ibu Erni Keldon, anak Petra Fangidae, Bapak Aditya Arga, anak Giovano Nge, Bapak Jimmy Ongko, Bapak Denny Borel, Bapak Doni Wongso, Bapak Ken Hobiono, Ibu Imelda Thomas, Bapak Julius Pela, Saudara Charles Gunawan, anak Richard Rikoni, Saudara Dewa Linata. Kami menyebut nama mereka dengan harapan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Setiap doa yang dinaikkan, setiap harapan yang menjadi pergumulan mereka, mari Tuhan jawab. Pertambahan 1 tahun usia ini, kiranya menjadikan mereka tetap dewasa dalam Tuhan, dewasa di dalam iman. Mereka tetap bertekun untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, dan biarlah hidup mereka diubah oleh firman itu. Terima kasih Bapak. Ada nama-nama yang mungkin kami tidak sebut, tapi juga mengalami hari ulang tahun pernikahan, dan segala hal yang disyukuri kami naikkan kepada Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kami mau berdoa juga untuk persiapan pentabisan gereja Agape pada tanggal 2 Agustus nanti. Kami serahkan panitia yang bekerja. Kami serahkan semua teman-teman presbiter, baik pendeta, penatua, diaken, pengajar. Bahkan semua rayon, semua jemaat yang terlibat di dalam sukacita ini. Biarlah mereka menata semua acara dengan baik, semua persiapan dengan baik. Kami percaya bahwa pergumulan dari tahun ke tahun, dan mereka sudah menikmati memiliki sebuah gedung kebaktian yang begitu luar biasa,
Kami percaya ini semua karena Tuhan, dan karena itu biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam setiap persiapan untuk pentabisan gedung kebaktian ini. Karena kami sungguh menyadari bahwa Engkau sumber berkat. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, maka sia-sialah usaha kami untuk membangunnya. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati seluruh persiapan, dan biarlah semuanya hanya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua persiapan ini. Kami percaya Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa. Semua pelayan, baik pendeta, majelis jemaat harian, semua presbiter, semua yang bertugas di minggu ini, para pemain keyboard, semua teman-teman tim multimedia, para penyanyi yang mengisi liturgi, semua jemaat, kami serahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Setiap persembahan yang kami beri, hidup yang telah kami nyatakan, terimalah Tuhan. Kalau Engkau mendapati apa yang kami persembahkan tidak seturut dengan kehendak-Mu, ataupun pikiran dan perasaan kami di dalam ibadah ini tidak tertuju kepadamu, maka ampunilah kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau sumber pengampunan yang sejati itu. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa ada begitu banyak persoalan yang kami alami sebagai warga masyarakat, sebagai orang-orang yang hidup di dalam negara ini. Ada banyak ketidaknyamanan. Kami banyak mendengarkan berita-berita yang menakutkan, tapi kami juga percaya bahwa masih ada Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Masih ada orang-orang yang baik, masih ada pemimpin-pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang memimpin bangsa dan negara ini. Dan karena itu biarlah kami juga terus berdoa, Tuhan berkati bangsa dan negara ini untuk seluruh dunia. Dengan persoalan perang di mana-mana, kami percaya Tuhan juga akan menolong kami supaya memulihkan dunia ini dari begitu banyak persoalan. Terima kasih banyak Bapa. Pergumulan kami gereja Masih Injili Timur dengan seluruh persoalannya, kami juga serahkan kepada Tuhan. Klasis Kota Kupang, semua jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, bahkan pertukaran pelayan yang hari ini terjadi, kami juga berdoa Tuhan memberkati. Kami akan pulang dalam hidup dan tugas kami dengan damai sejahtera yang bersumber daripada Tuhan, dengan firman yang telah kami pegang erat. Dan karena itu biarlah Tuhan tetap berjaga-jaga bersama dengan kami. Karena kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami akan memulai hari yang baru, minggu yang baru, dengan tantangan yang baru, dengan rahasia-rahasia misteri kehidupan yang harus kami jalani. Tapi kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang akan membuka tabir semua rahasia-rahasia kehidupan kami. Supaya kalaupun kami mengalami suka ataupun duka, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Mari mengampuni kami. Dengar sahuti doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara mari berdiri. Kami minta maaf. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mewakili seluruh hamba Tuhan dan majelis ingin menyampaikan selamat hari Minggu, selamat berbakti bagi kita semua. Bapak Mama yang ada di sini maupun yang mengikuti secara live streaming, kami ucapkan selamat berbakti. Juga kepada Mama Pendeta Grace, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Vokal Group Solid dari UPP Pesutri, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Bapak Mama, kami mohon perhatian untuk beberapa hal yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, dipersilakan UPP doa untuk video informasinya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yang berikut
Keluarga besar Gemit Agape mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Kusuma Sastrawinata atau yang biasa kita panggil dengan Kocu, kakak kandung dari Ibu Roselin atau Aci Sang dan juga Ibu Margaret atau Acilang. Mendiang meninggal pada hari Senin 13 Juli 2026 dan telah dikebumikan pada hari Jumat 17 Juli 2026. Buat semua keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Yang berikut diinformasikan pada hari Minggu 19 Juli 2026, yaitu sebentar sore jam 3. Sekali lagi Bapak Mama, sebentar sore jam 3 akan diadakan kerja bakti untuk membersihkan ruangan gereja. Pembagiannya Bapak Mama perhatikan, UPP Anak lantai 1, UPP Remaja ruang doa lantai 4 sayap kiri, UPP Pemuda kaca dan toilet lantai 1 dan 2, UPP Pesutri lantai 4 sayap kiri dan halaman gereja, UPP Paduan Suara ruang ibadah lantai 2, UPP Perempuan ruang ibadah lantai 3, UPP Kaum Bapak halaman gereja, dan UPP Usinda ruang bagian konsumsi. Tiap-tiap UPP membawa sendiri peralatannya, membawa sendiri. Sapu, pel, dan segala macam harap dibawa sendiri. Yang berikut diinformasikan bahwa pada doa malam hari Kamis tanggal 23 Juli kita akan mulai pada jam 6, biasanya jam 7. Hari Kamis nanti kita mulai jam 6, karena itu ada doa khusus, sekalian kita akan berdoa, masuk ke ruangan masing-masing untuk berdoa, mengucap syukur dan meminta berkat Tuhan atas semua ruangan-ruangan yang akan kita pakai. Ini akta iman pribadi. Kalau hari Minggu itu seremoninya. Tapi setiap jemaat punya akta iman pribadi, semua karena anugerah Tuhan, maka itu hari Kamis itu kita datang untuk berdoa, mengucap syukur untuk gedung gereja ini. Jadi kita mulai jam 6 tepat. Yang berikut Bapak Mama, pelayanan perjamuan kudus bagi seluruh anggota Sidi Jemaat Agape Kupang akan dilayani pada hari Minggu 26 Juli 2026 jam 5 sore. Kami mohon perhatian dan kehadiran jemaat sekalian. Yang berikut, ibadah syukur HUT ke-57 dan penabisan gedung ibadah Jemaat Gemit Agape Kupang akan kita adakan pada tanggal 2 Agustus 2026 jam 8:30. Sekali lagi 8:30, bukan jam 9. Karena akan dimulai dengan sedikit seremoni di lantai bawah sebelum kita masuk ke ruang ibadah ini. Dress code-nya untuk pria jas atau kemeja. Tidak usah paksa kalau tidak ada jas. Kalau ada silakan pakai. Kalau tidak ada cukup kemeja saja juga tidak apa-apa. Dan wanita dress code atau pakaian pesta bisa juga jangsam. Terima kasih atas perhatian Bapak Mama supaya tanggal 2 itu bisa berlangsung dengan baik. Kami informasikan bahwa kami akan menyediakan beberapa lahan parkir, nanti akan diatur. Tapi kami menghimbau, ini karena banyak tamu, banyak kendaraan, kalau bisa kita terapkan 3-in-1 atau 4-in-1, 4-in-1. Nanti datang kalau bisa satu keluarga diantar supir atau bagaimana sehingga tidak menambah kepadatan perparkiran. Atau bisa juga memakai jasa online, ya. Itu lebih mudah bagi kita. Ini kita minta kerjasamanya supaya nanti acara ini bisa berlangsung dengan baik. Yang berikut informasi untuk ibadah Usinda. Sekali lagi, ibadah Usinda itu dimajukan ke hari Jumat tanggal 24 Juli jam 4 sore. Sekali lagi, Bapak Mama Usinda,
Ibadah dimajukan ke hari Jumat tanggal 24 Juli jam 4 di Gereja Agape. Yang berikut diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Mama yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 Juli 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Laporan penerimaan keuangan dan jadwal kebaktian umum dapat Mama baca pada lembaran berita gereja. Dan kalau ada informasi pelayanan, kami persilakan. Not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise. Like a fragrance broken on the floor, may my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Could not hold you, the veil torn before you. You silence the ghost of sin as the rain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name. I leave behind all that once was mine, carrying hope that lights my way divine. With every step I feel the strength of a new dawn. My soul is renewed, ready to move on. The winds of change are blowing endlessly. A new address awaits me, a chance to break free. Renewed in Christ, life bursts into color. I leave the past behind and embrace true love. With every heartbeat, faith I find transformation. Tak hanya memberi lewat harta dunia, ku berikan kasih untuk hati yang lemah. Saat mereka jatuh dan hampir menyerah. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
Bapak Mama Jemaat, ada info tambahan bahwa pada pagi hari ini Ibu Pendeta Devi melakukan pertukaran mimbar di Jemaat Gemit Immanuel Batu Kedira jam 7 pagi. Saat ini beliau sudah ada di sini. Terus tentang UPP Usinda, temanya baru diberikan. Temanya adalah Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu bersama Saudari Felicia Mesak. Demikian berita gereja hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Setiap orang pada dirinya berusaha untuk melakukan kebaikan. Semua itu diperoleh dan dilakukan sepanjang hidup. Tiap orang akan berhadapan dengan kebaikan yang dilakukan oleh sesamanya. Apakah kebaikan itu akan dipertentangkan karena versi kebaikan yang berbeda? Tiap kebaikan akan bertemu dalam kebenaran Allah. Tiap orang menemukan kebenaran Allah dan melakukannya untuk saling mengubahkan. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan di minggu ketiga bulan pendidikan Gemit, marilah kita berkomitmen mendoakan dan memberi apresiasi kepada para pendidik, kesetiaan mereka dalam mengabdi agar mereka tetap setia menjalankan tugasnya sebagai pembentuk generasi yang beriman, berkarakter, dan berpengetahuan. Saudara, mari kita menyanyikan pujian Di Jalanku Ku Diiring. Pulanglah saudara-saudara dengan selamat dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera.